Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi anil hadi ila bayanir rasyadi. Amadda arbaban nuha wa samsama rasama samsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya yang tidak dapat kita hitung, di antaranya itu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Oleh karena itu marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita menjadi atau mendapatkan syafaatnya di hari perkumpulan nanti. Baiklah, adapun sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Fuad Bawazir Harahap, NIM 2214010033, kelas 3 PAIA, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang puasa, materi fikih tentang puasa dengan metode ceramah. Baik, yang pertama yaitu kita masuk kepada pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut as-siyam atau saum, yang dimana secara bahasa arti as-siyam itu adalah al-imsak, yakni menahan diri. Sedangkan secara istilah atau secara syarak, as-siyamu artinya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, atau pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah sedikit pengertian dari puasa. Kemudian kita masuk kepada hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi Allah menegaskan betapa wajibnya puasa pada bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita, sebelum datangnya umat Nabi Muhammad SAW, puasa rupanya sudah diwajibkan juga. Dan juga karena puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam, yaitu yang ketiga. Yang pertama syahadat, rukun Islam. Yang kedua salat, yang ketiga puasa. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai puasa tersebut, yakni bunyal islamu ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus salah
wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Yang artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua menegakkan salat. Wa iqamis shalah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Dan yang ketiga wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Yang keempat wal hajj, dan berhaji, wa shaumi ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah merupakan hukum dari puasa Ramadan yang dimana telah diwajibkan Allah kepada kita umat Islam di dalam firman-Nya. Kemudian adapun keutamaan berpuasa, yaitu yang pertama puasa kita nanti akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat kelak, yang dimana sabda Rasulullah, as-siyamu wal qur'anu yashfi'ani lil abdi. Artinya puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Hakim, Al-Haytami mengatakan semua perawinya dijadikan hujjah dalam as-sahih. Berarti hadis ini termasuk hadis sahih. Yang kedua, keutamaan berpuasa itu orang yang berpuasa akan diganjar ampunan dan pahala yang besar. Kemudian yang ketiga adalah puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda pada hal ini, as-siyamu jannatun, kata Rasulullah. Puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dan yang keempat yaitu puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW juga bersabda, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tak ada yang bisa memasuki pintu Ar-Rayyan ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita lanjut kepada rukun puasa dan syarat sah puasa. Adapun rukun puasa yang pertama, rukun puasa ini ada cuma 2, yakni yang pertama menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang kedua menepati rentang waktu puasa. Kemudian adapun syarat sah puasa, yang pertama itu Islam, berakal, mukim atau tidak safar, balik. Yang kelima suci dari haid dan nifas. Yang keenam mampu berpuasa. Dan yang ketujuh niat. Kemudian selanjutnya yaitu sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa yakni suatu yang dicintai dalam berpuasa, yaitu supaya kita mendapatkan bonus dari puasa kita tersebut. Ada beberapa sunnah berpuasa, yakni yang pertama disunnahkan ketika waktu berbuka, sehendaknya kita menyegerakan berbuka dan meninggalkan hal-hal yang lain kecuali untuk berbuka. Dan yang kedua disunnahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar, pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Jadi kita disunnahkan untuk menyegerakan berbuka, dan kita disunnahkan mengakhirkan makan sahur. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan agama, dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan. Segala apapun amalan yang diharamkan oleh agama kita tinggalkan, kemudian kita menjalankan ketaatan selama kita berpuasa. Kemudian yang keempat yaitu membaca Al-Quran.
Membaca Al-Quran adalah amalan yang paling dianjurkan untuk diperbanyak ketika kita berpuasa, apalagi di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan juga merupakan bulan yang turunnya di dalam bulan tersebut diturunkan Al-Quran melalui Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa yaitu yang pertama orang yang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Jadi seandainya kalau seseorang itu berpuasa tetapi membahayakan kepada dirinya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sebagaimana jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang sakit itu boleh meninggalkan puasa. Adalah yang jika puasa itu dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan serius pada tubuhnya. Kemudian adapun orang yang sakit ringan yang jika berpuasa tidak ada pengaruhnya sama sekali atau pengaruhnya cuman kecil seperti pilek, sakit kepala, maka ulama 4 mazhab sepakat orang yang demikian wajib tetap berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasa. Mengenai terkait adanya kewajiban qada atau tidak, orang sakit dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, orang yang sakitnya diperkirakan masih bisa sembuh, maka wajib mengqada ketika sudah mampu untuk menjalankan puasa. Ulama ijma' akan hal ini. Dan yang kedua, orang yang sakitnya diperkirakan tidak bisa sembuh, maka membayar fidyah kepada 1 orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Dikiaskan dengan keadaan orang yang sudah tua renta tidak mampu lagi berpuasa. Ini juga disepakati oleh mazhab fikih yang 4. Kemudian orang yang dibolehkan tidak berpuasa itu yang kedua musafir atau dalam perjalanan. Orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa Ramadan baik perjalanannya sulit dan berat jika dilakukan dengan berpuasa, maupun perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Namun jika orang yang bersafar itu berniat bermukim di tempat tujuan, safarnya lebih dari 4 hari, maka tidak boleh meninggalkan puasa sejak ia sampai di tempat tujuannya. Para ulama juga khilaf mengenai musafir yang perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Semisal menggunakan pesawat atau kendaraan yang nyaman, apakah lebih utama berpuasa ataukah tidak? Yang lebih kuat, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, lebih utama tetap berpuasa karena perjalanannya merupakan perjalanan ringan dan tidak juga memberatkannya. Dan orang yang hampir selalu bersafar setiap hari seperti pilot, supir bus, supir truk, masinis dan semacamnya dibolehkan untuk tidak berpuasa selama bersafar, selama itu memiliki tempat tinggal untuk pulang dan menetap. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Utsaimin. Kemudian orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa itu yang ketiga, orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta dan tidak lagi mampu berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Ulama ini juga ijma' akan pendapat tersebut, tetapi membayar fidyah setelah bulan Ramadan. Ada ketentuannya juga. Dan yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil atau sedang menyusui boleh meninggalkan puasa, baik karena ia khawatir terhadap kesehatan dirinya
maupun khawatir terhadap kesehatan si bayinya. Ulama berpendapat mengenai apa kewajiban wanita hamil dan menyusui ketika meninggalkan puasa. Yang pertama yaitu sebagian ulama berpendapat bagi mereka cukup membayar fidyah tanpa qada. Ini dikuatkan oleh Syekh Albani. Dan yang kedua, sebagian ulama berpendapat bagi mereka cukup mengqada tanpa fidyah. Ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Lajnah Ad-Daimah, juga pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Dan pendapat yang ketiga, sebagian ulama mazhab juga berpendapat bagi mereka qada dan fidyah jika meninggalkan puasa karena khawatir akan kesehatan si bayi. Kemudian yang kelima, orang yang memiliki sebab-sebab yang membolehkan mereka tidak berpuasa. Di antaranya yaitu satu, orang yang pekerjaannya terasa berat. Orang yang sedemikian tetap wajib meniatkan diri berpuasa dan wajib berpuasa. Namun ketika tengah hari bekerja lalu terasa sangat berat hingga dikhawatirkan dapat membahayakan dirinya, boleh membatalkan puasa ketika itu. Dan wajib juga mengqadanya di luar hari Ramadan, bulan Ramadan. Dan yang kedua, orang yang sangat kelaparan dan kehausan sehingga bisa membuatnya binasa. Orang yang sedemikian wajib berbuka dan mengqadanya juga di hari yang lain. Yang ketiga, orang yang dipaksa untuk berbuka atau dimasukkan makanan di minuman secara paksa ke mulutnya. Orang yang demikian boleh berbuka dan mengqada juga di hari lain dan ia tidak berdosa karenanya, karena di situ merupakan ada paksaan yang tidak disengaja. Dan yang keempat, mujahid fisabilillah yang sedang berperang di medan perang, dibolehkan bagi mereka untuk meninggalkan puasa. Berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya musuh kalian telah mendekati kalian, maka berbuka itu lebih menguatkan kalian, dan hal itu merupakan rukhsah atau keringanan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita masuk kepada apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, keluarnya air mani dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, keluarnya darah haid dan nifas. 5, gila atau pingsan. Yang keenam, riddah atau murtad. Yang ketujuh, berniat untuk berbuka. Yang kedelapan, merokok. Yang kesembilan, jima atau bersenggama di siang hari berpuasa, maka wajib dia membayar fidyah akan perbuatannya tersebut. Kemudian selanjutnya, yang apa saja yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang pertama, terlalu berlebihan ketika kumur-kumur. Ketika seseorang berpuasa kemudian dia mau berwudu untuk melaksanakan sholat, tetapi dia berkumur-kumur terlalu berlebihan dan istinsyaknya juga terlalu berlebihan sehingga dikhawatirkan air akan masuk ke dalam mulutnya atau ke hidungnya sehingga membatalkan puasanya. Yang kedua, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan walaupun tidak sampai ke kerongkongan, berarti tanpa ada hubungan, kecuali seperti ibu kita ketika sedang memasak bukaan kita atau makanan ketika berbuka puasa. Bagi ibu kita karena ada kebutuhan untuk mencicipi makanan maka diperbolehkan, walaupun ada juga khilafiyah tentang hal tersebut. Yang ketiga, bercumbu dan mencium istri bagi yang tidak mampu menahan birahnya atau nafsunya. Yang keempat, bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur. Dan yang terakhir, puasa wisal, yaitu puasa yang menyambung puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan dan minum sama sekali sehingga akan memudaratkan baginya. Nah, mengenai terlalu banyak tidur ini merupakan salah satu beberapa kesalahpahaman dalam ibadah puasa, yang dimana hadis tersebut mengatakan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, dalam hadis ini adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Tidur adalah perkara mubah atau maksudnya boleh dan bukan ritual ibadah. Maka sebagaimana perkara mubah yang lain, tidur dapat
bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya seseorang tidur karena dia khawatir tergoda untuk berbuka sebelum waktunya, atau tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar kuat dalam beribadah. Sebaliknya, tidak setiap orang berpuasa itu bernilai ibadah. Bukan setiap tidur orang berpuasa itu perlu digarisbawahi. Bukan setiap tidur orang berpuasa itu bernilai ibadah. Sebagai contoh, tidur karena malas atau tidur karena kekenyangan setelah sahur bahkan bisa dinilai sebagai tidur yang tercela. Maka hendaknya seorang menjadikan bulan Ramadan tersebut sebagai kesempatan baik untuk memperbanyak amal kebaikan, bukan bermalas-malasan. Baik, demikianlah yang dapat saya paparkan atau presentasikan. Sedikit pantun dari saya, sayang siang pergi ke kota, jangan lupa bil alpukat. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.